Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari hasil bumi itu yang halal dan thayyib, dan jangan ikuti langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari gaya hidup yang halal, mulai dari makanan dan minuman, itu sangat berpengaruh terhadap mental kita, terhadap kualitas hidup kita, dan akan berakibat kepada bagaimana makanan dan minuman itu terhadap pertumbuhan anak-anak kita. Kalau anak-anak itu diberi makan yang tidak halal, ya na'udzubillah min dzalik, secara fisik juga mungkin tidak begitu sehat, apalagi secara kesolihan. Itu bisa jadi susah diatur tuh anak itu. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan hal ini. Soal gaya hidup misalnya dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Prinsip dasarnya apa? Pertama itu makanan itu secara zatnya, keberadaannya itu halal. Itu penting. Kemudian yang kedua, prosesnya. Makanan itu halal, misalnya hewan yang halal, tetapi proses penyembelihannya tidak disembelih karena Allah, ya berarti nggak jadi halal. Habis itu kemudian cara memperolehnya. Nasi halal, ayam goreng halal. Kemudian tadi prosesnya disembelih bukan karena mati tercekik atau ketabrak motor. Nah, itu sudah halal. Tapi kalau caranya dengan menipu, caranya dengan mencuri, itu juga tidak halal. Kemudian prinsip tambahannya tidak hanya halal tapi thayyib. Dalam Al-Ba'in Nawawi hadis ke-10, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, baik, tidak menerima hal-hal apapun yang tidak baik. Dalam makanan berarti setelah halal, thayyib itu berarti bergizi, cara penyajiannya juga menarik, yang bagus supaya tidak terjadi keracunan dan lain sebagainya. Nah, persoalannya kemudian gaya hidup ini kemudian harus dibarengi dengan ketentuan syariat ini. Jangan hanya karena mengikuti tren, ya, kemudian kita abai. Setidaknya apa? Untuk mengecek halal atau tidaknya produk-produk, apalagi yang dari impor itu, setidaknya lihat ada sertifikasi label halal dari MUI atau tidak. Itu cara paling sederhana. Kemudian lihat daftar unsurnya, ya, ingredientnya itu seperti apa. Ada nggak hal-hal tambahan-tambahan zat-zat kimia yang kemudian gelatin lah, alkohol lah, kemudian emulsisir yang lain itu, ya, itu yang pengenak makanan itu halal atau tidak. Itu yang pertama dari segi makanan dan minuman. Karena apa? Dampaknya kalau kemudian makanannya itu tidak halal, maka bisa merusak kesehatan mental, bisa merusak kesehatan fisik, kemudian bisa tadi berdampak pada bagaimana keturunan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya tentang gaya hidup ini sudah halal tadi, ya, tapi ini mau lebaran ini mau lebaran atau misalnya mempersiapkan makanan, itu udah halal, udah thayyib, tapi kalau berlebihan itu juga tidak benar. Gimana bahwa mubazir itu, berlebih-lebihan itu temannya setan juga. Karena apa? Misalnya bagaimana kemudian kemubaziran itu, ada orang yang sampai lebih-lebih, kelebihan sumber dayanya,
kelebihan rezekinya dan itu nggak mau berbagi. Padahal dalam konteks Ramadan ini adalah yang perlu adalah membersihkan hati kita dan menumbuhkan kepedulian kita. Jangan sampai kemudian tetangga kita puasa enggak bisa buka. Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan tingkat kedermawanan itu semakin meningkat kala Ramadan. Nah, kita bisa meneladani caranya gimana? Caranya adalah dengan puasa yang benar. Puasa yang benar maksudnya gimana, Bu? Puasa tidak sekedar menahan lapar dan dahaga sepanjang usia, sepanjang siang tidur nggak ngapa-ngapain. Nah, yang puasa cara seperti itu kucing gak iso. Kita nggak bisa. Kalau berpuasa kok sejak pagi sampai maghrib tidur tok, maka tidak ada merasakan susahnya menahan lapar. Tentu tidak akan timbul rasa empati kepada orang yang mungkin sehari-harinya tidak bisa makan. Oleh karena itu puasa gising bener, Bu. Tidurnya orang berpuasa kan ibadah. Lah tidur aja beribadah, dinilai ibadah itu kalau tidak ada kegiatan produktif yang lain daripada ngerasani, daripada delok film porno di HP-mu, lebih baik tidur. Tapi kalau untuk kerja, untuk kuliah, untuk belajar lebih bagus supaya bisa merasakan ternyata lapar ya. Wah, padahal tetangga saya itu kadang makan, kadang enggak, maka akan bersimpati. Insya Allah itu akan melegakan hati kita, puas ya. Karena ada pembersihan tazkiyatun nafs dari diri kita, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi merugikan orang lain, apalagi hibah. Jangan sampai perbuatan sia-sia itu mengurangi nilai ibadah kita. Pokoknya saya selalu mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada kita semua, jangan sampai kita rubas sho'imin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai dari puasanya, hanya lapar dan dahaga, dan tidak, na'udzubillah, kalau kemudian kita tidak termasuk oleh matur dawe Allah bahwa puasa ini khusus, ibadah khusus, hanya Allah sendiri yang berhak untuk membalasnya. Karena puasa itu sejatinya adalah ibadah yang paling rahasia, hanya urusan kita dengan Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan makna dari puasa, yaitu tazkiyatun nafs, riyadatun nafs, dan untuk mencapai derajat muttaqin. Dan semoga kita juga nggak abe tadi tentang makanan yang halal, minuman yang halal, cara bekerja usaha yang halal untuk mendapatkan rizki yang halal. Karena pada dasarnya yang halal itu sudah jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma baina mustabihat. Ya, famanittaqas syubuhat istabra alidini wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dari hal-hal yang tidak jelas itu, sesungguhnya dia menjaga diri dan harga diri dan agamanya. Semoga kita bisa itu, karena yang halal sangat banyak, justru yang haram sedikit. Jangan coba-coba mencari yang sedikit itu. Dan juga bisa menghindari yang syubhat. Semoga kita dibersihkan, semoga kita selamat dunia akhirat karena pola hidup dan gaya hidup kita yang selalu memprioritaskan dan mendahulukan yang halal. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.